Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Purianti selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Syukrini Rahmawati Zetri, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah bertemakan kebahasaan mengenai katonan ampe. Sebelumnya saya ingin bertanya, lai ada orang awak sikoh? Kalau pertanyaannya saya ganti, adakah orang Minang di sini? Jadi, untuk yang belum tahu atau yang sudah tahu, katonan ampe berasal dari bahasa Minang yang berarti kata yang empat atau jalan yang empat. Maksudnya apa sih Rin kata yang empat ini? Maksudnya adalah empat kata yang digunakan dalam berkomunikasi kepada orang lain. Seperti yang kita tahu, dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan segala aspek, entah itu dari bahasa yang kita gunakan, pemilihan kata yang kita gunakan, bahkan sampai ke bahasa tubuh. Itu harus sangat diperhatikan. Nah, katonan ampe inilah yang merupakan tata cara pembagian dalam berkomunikasi. Sekarang kita akan masuk ke pembagiannya. Sesuai dengan katanya, kata yang empat berarti pembagiannya juga ada empat. Yang pertama adalah kato manurun, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata menurun. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tata cara berkomunikasi yang digunakan oleh orang yang lebih tua ketika berkomunikasi kepada orang yang lebih muda. Walaupun yang menyampaikannya adalah orang yang lebih tua, tetapi tetap saja pembawaannya tidak boleh terkesan menggurui, tetapi justru lebih ke arah memberikan nasihat atau petuah. Contohnya adalah ketika seorang tua berkomunikasi kepada anaknya, atau ketika seorang kakak berbicara kepada adiknya. Yang kedua adalah kato mandaki, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata mendaki. Ini kebalikan dari kata menurun. Kata mendaki adalah tata cara berkomunikasi yang digunakan oleh orang yang lebih muda ketika berkomunikasi kepada orang yang lebih tua. Nah, karena kita sedang berbicara kepada orang yang lebih tua, maka penyampaiannya haruslah sangat sopan, serta tidak boleh ada unsur membentak di dalamnya, tidak boleh ada sedikit pun. Contohnya, ketika seorang anak berkomunikasi kepada orang tuanya, atau ketika seorang adik berbicara kepada kakaknya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah kato mandata atau kata mendatar. Sesuai dengan katanya mendatar, berarti kepada yang sederajat dengan kita, kepada yang seusia dengan kita. Seperti saya kepada teman-teman semua kepada saya. Ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan tata bahasa kata mendatar. Walaupun kita berbicara kepada orang yang seusia dengan kita, tetap saja pembawaannya tidak sopan, serta tidak boleh meledek. Itulah kita menggunakan tata bahasa kata mendatar. Nah, yang terakhir yang empat adalah kato malereng, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata melereng. Maksudnya apa sih Rin melereng di sini? Maksudnya gini, ketika kita berkomunikasi kepada orang-orang yang dianggap petinggi-petinggi pemerintahan, atau dalam bahasa Minang disebut orang nagari. Nah, karena kita berkomunikasi kepada orang yang dianggap penting, maka kita harus menyampaikannya dengan sangat sopan, tidak boleh membentak, serta jika perlu kita merendahkan diri kita. Teman-teman sekalian, tapi kalian jangan salah mengartikan ya. Merendahkan diri di sini bukan berarti kita menjatuhkan derajat kita sebagai manusia, bukan. Maksudnya merendahkan di sini adalah dalam artian kita sangat menghargai orang tersebut. Contoh lainnya dari penerapan kato malereng ini adalah ditujukan kepada orang-orang Sumando. Loh, dari tadi pakai istilah Minang terus ya Rin? Iya memang. Jadi maksudnya gini, contohnya ketika ibu saya mempunyai kakak laki-laki, yang berarti beliau adalah paman saya. Ketika paman saya berkomunikasi kepada ayah saya, paman saya berkomunikasi menggunakan tata cara bahasa kata melereng, walaupun usia ayah saya jauh lebih muda dari paman saya. Nanti akan timbul pertanyaan, loh kenapa tidak menggunakan tata bahasa menurun Rin? Kan usia ayahmu lebih muda dari usia pamanmu. Tidak, karena di negeri Minang sana, tata cara berkomunikasi tidak hanya dilihat dari segi usia saja, tetapi juga dilihat dari status dan kedudukan orang tersebut. Di sini, posisi ayah saya adalah sebagai adik ipar dari paman saya. Dan di negeri Minang sana, adik ipar, menantu itu sangat dijunjung tinggi, sangat dihormati dan sangat dihargai.
Maka dari itu, ketika paman saya berkomunikasi kepada ayah saya, paman saya menggunakan tata bahasa kata melereng. Nah, biasanya juga dalam penyampaian kata melereng ini tidak langsung ke intinya, tetapi menggunakan kiasan-kiasan. Nah, inilah maksud melereng di sini. Seperti lereng pegunungan berbelok-belok tidak langsung ke tujuannya. Nah, ini maksudnya melereng. Teman-teman semua, kita sudah membahas tentang pembagian dari kato nan ampe ini. Teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak mengapa pada kesempatan kali ini saya membahas tentang pembagian kato nan ampe? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alasannya adalah saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua betapa dijunjung tingginya adat istiadat di negeri Minang sana. Negeri Minang adalah sebuah negeri yang sangat kental akan adat istiadatnya. Adat istiadatnya tidak pernah lekang oleh panas dan hujan, tidak pernah lekang oleh waktu. Serta adat istiadat yang diturunkan dari dahulu hingga sekarang pun akan tetap dan akan selalu berlandaskan syariat Islam. Oleh karena itu, yuk teman-teman, jaga terus segala kebaikan yang ada di sekitar kita, atau bahkan ada di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadarinya. Contohnya dari penerapan kato nan ampe ini. Dari penerapan kato nan ampe ini, kita jadi tahu bagaimana sih kita harus berkomunikasi kepada orang lain, dengan siapa sih yang menjadi lawan bicara kita. Kita jadi tahu kan bagaimana kita harus bersikap. Nah, jangan sampai kalian, kita semua, termasuk saya, menganggap komunikasi itu tidak penting. Komunikasi bukan hanya sekedar media untuk menyampaikan pendapat kita. Komunikasi juga bukan hanya sekedar media tempat kita berekspresi, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi komunikasi juga menjadi media orang lain menilai diri kita. Dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang keluar dari mulut kita, orang lain dapat melihatnya. Dan orang lain dapat menilai apakah kita termasuk orang yang terdidik secara etika dan moral atau tidak. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita jaga terus etika kita dalam berkomunikasi agar tidak timbul kesalahpahaman dan agar tidak ada pihak yang tersakiti ketika terjadi komunikasi tersebut. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.